Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Official dalam edisi pembahasan paket soal penilaian akhir semester PAS Matematika SMP kelas 8 untuk episode yang ketiga. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal relasi dan fungsi. Selengkapnya bagaimana model variasi soalnya? Mari kita ikuti sajian berikut, dan setelah itu jika dirasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester PAS Matematika SMP kelas 8. Memasuki video ketiga. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah titik, titik, titik. Mari kita cek satu persatu option A sampai dengan option D. Kita cocokkan dengan gambar diagram panahnya. Untuk A adalah relasinya A kuadrat dari B. Kita lihat, apakah 2 itu hasil pengkuadratan dari 2? Bukan. Apakah 2 itu hasil pengkuadratan dari 4? Bukan. Berarti tidak perlu dilanjutkan karena sudah ada salah satu anggota A yang tidak memenuhi syarat kuadrat dari. Maka option A adalah salah. B kurang dari 2 kurang dari 4 iya. 2 kurang dari 6 iya. 2 kurang dari 8 iya. Tetapi 2 kurang dari 2 adalah salah. Tidak perlu memeriksa untuk 3 dan 4 karena 2 saja sudah tidak memenuhi syarat. Berarti option B juga salah. Berikutnya C kelipatan dari. Kita cek. 2 adalah kelipatan dari 2. Benar. Karena 2 itu dapat dinyatakan sebagai 2 dikali 1. 2 kelipatan dari 4. Salah. Justru sebaliknya 4 itu yang kelipatan dari 2. Nah, karena sudah tidak memenuhi syarat, tidak perlu dilanjutkan lagi. Kalau memenuhi syarat, lanjutkan. Memenuhi syarat, lanjutkan lagi. Itu. Option C salah. Nah, mestinya jawabannya D. Tapi kita jangan percaya dulu. Bisa jadi soalnya salah. Kita cek untuk D, faktor dari. Faktor itu artinya bilangan pembagi. Bilangan pembagi yang hasilnya tidak bersisa. 2 adalah faktor dari 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti benar. 2 faktor dari 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Tidak bersisa. Berarti benar. 2 faktor dari 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Tidak bersisa. 2 faktor dari 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Tidak bersisa. Kalau 2 ini sudah memenuhi semuanya, kita tidak berhenti. Harus mencoba yang lain. Karena bisa jadi 2 ini memenuhi syarat semua, tetapi 3 atau mungkin 4 ada yang tidak memenuhi. Sekarang nih, 3 adalah faktor dari 6.
6 dibagi 3 hasilnya 2, tidak bersisa. Dan 3 tidak dipasangkan dengan 2 karena 3 bukan faktor dari 2. 3 tidak dipasangkan dengan 8 karena 8 ketika dibagi 3 sisa 2, berarti 3 bukan faktor 8. Maka sudah benar 3 ini hanya dipasangkan dengan 6. Karena 3 hanya faktor dari 6 dalam pasangan diagram panah ini. Selanjutnya 4. 4 faktor dari 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, tidak bersisa, berarti benar. 4 faktor dari 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2, tidak bersisa, berarti benar. 4 tidak dipasangkan dengan 2 karena 4 bukan faktor dari 2. Sebaliknya 4 adalah kelipatan dari 2. Nah, berarti memang D adalah option yang benar. Kita lanjutkan soal nomor 2. Diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah titik. Penyelesaian. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Untuk mendeteksi option A, B, C, dan D ini merupakan fungsi atau bukan, atau mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan, kita harus kembalikan pada definisi fungsi itu sendiri bagaimana. Fungsi dari P ke Q adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota P tepat satu dengan anggota Q. Kata kuncinya di sini, memasangkan setiap anggota P atau semua anggota P tepat satu dengan anggota Q. Kita cek dari option A. Option A, himpunan P ada 3 titik, himpunan Q ada 3 titik. Titik pertama dihubungkan ke titik kedua, hanya sekali. Titik kedua hanya dihubungkan ke titik ketiga dari Q, tepat 1 kali. Tetapi titik ketiga dihubungkan ke titik pertama dan ke titik kedua. Berarti ada anggota himpunan P atau anggota domain yang dipasangkan lebih dari 1 kali ke anggota himpunan kawan atau anggota himpunan kodomain. Berarti untuk option A ini bukan fungsi karena ada anggota P yang memiliki lebih dari 1 bayangan. Di sini tepat 1 ya. Sekarang untuk B, ini titik pertama tidak dipasangkan, titik kedua tidak dipasangkan, sudah tidak memenuhi syarat karena di sini setiap anggota P, artinya tidak ada satupun anggota P yang tersisa dan masing-masing hanya dipasangkan tepat 1 kali. Berarti B bukan fungsi karena ada anggota P yang tidak memiliki bayangan. Dan ada yang memiliki bayangan lebih dari 1 bayangan. Sekarang C. Titik pertama dipasangkan tepat 1 kali. Titik kedua dipasangkan tepat 1 kali. Titik ketiga anggota P dipasangkan 2 kali. Berarti tidak memenuhi syarat lagi. Bukan fungsi. Karena ada anggota P yang memiliki lebih dari 1 bayangan, yaitu titik yang ketiga ini memiliki 2 bayangan. Masing-masing harus tepat 1 bayangan. Nah, sekarang D kita pastikan. D, anggota P titik pertama tepat dipasangkan 1 kali ke anggota Q titik pertama. Anggota P titik kedua tepat dipasangkan 1 kali ke anggota Q titik pertama lagi. Anggota P titik ketiga dipasangkan tepat 1 kali juga ke anggota Q titik pertama. Fungsi atau bukan ini? Kita fokus perhatiannya pada anggota P yang dipersyaratkan setiap
ya, atau semua dipasangkan tepat satu kali itu anggota domain, anggota daerah asal. Untuk daerah kawan terserah, mau semua dipasangi, mau ada yang tidak dipasangi, mau dipasangi double, tidak masalah. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, setiap anggota P dipasangkan tepat satu kali ke anggota Q atau memiliki tepat satu bayangan. Maka option D ini merupakan jawaban yang benar. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3, perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Jika P adalah himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan Q himpunan beranggotakan A, B, C, dan D, maka yang merupakan fungsi atau pemetaan dari P ke Q adalah titik, titik, titik. Penyelesaian kita kembalikan kepada definisi tadi, bahwa pemetaan itu atau fungsi dari P ke Q adalah memasangkan setiap anggota P tepat satu kali dengan anggota Q. Setiap anggota domain dipasangkan tepat satu kali dengan anggota kodomain. Anggota domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Setiap dipasangkan sekali. Berarti 1, 2, 3, 4 ini dalam himpunan pasangan berurutan semuanya wajib muncul dan hanya boleh muncul satu kali. Tidak boleh ada yang tidak muncul dan tidak boleh ada yang muncul lebih dari satu kali. Untuk yang anggota Q tidak ada ketentuan khusus, bebas, mau muncul berkali-kali boleh, mau hanya muncul sekali boleh, mau ada yang tidak muncul boleh. Nah, sekarang kita mulai untuk I1, anggota domain 1, 2, 3, 4 wajib tepat muncul sekali dan dia posisinya itu adalah pada absis, pada bagian depan. Kita lihat 1, 2, 3, 4 masing-masing muncul satu kali. Berarti I1 adalah pemetaan atau fungsi. Jadi I1 fungsi karena setiap anggota P hanya muncul tepat satu kali. Sekarang I2 1, 2, 2, 3 2 muncul 2 kali, sementara 4 tidak muncul. Nah, berarti I2 ini bukan fungsi karena ada anggota P yang tidak muncul dan ada anggota yang muncul lebih dari sekali. Berikutnya I3. Kita lihat 1, 2, 3, 4 seperti I1. Setiap anggota P muncul tepat satu kali, berarti dia adalah fungsi. I4 1, 1, 1, 1. Yang muncul hanya satu berulang 4 kali, yang lain tidak muncul, berarti bukan fungsi. Dengan demikian, yang merupakan fungsi adalah I1 dan I3. Jawaban yang sesuai adalah option C. Mudah ya? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nomor 4. Diketahui himpunan A beranggotakan A, B, dan C. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah titik, titik, titik. Maksudnya adalah dari himpunan A ke B ini, misalnya kita nyatakan sebagai pasangan diagram panah akan menghasilkan berapa pasang yang mungkin. Nah, kita ingat rumus banyak pemetaan dari A ke B. Banyak pemetaan dari A ke B adalah banyak anggota himpunan B
dipangkatkan banyak anggota himpunan A. Sebaliknya, kalau banyak pemetaan dari B ke A, maka akan sama dengan banyak anggota himpunan A atau NA dipangkatkan banyak anggota himpunan B atau NB. Jadi dibalik, kalau A ke B itu B pangkat A, kalau B ke A adalah A pangkat B, begitu. Oke, NA-nya banyak anggota A adalah 3, NB-nya 5. Di sini A ke B sama dengan NB pangkat NA. Berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5. Bukan 5 kali 3. Maka hasilnya adalah berapa? Iya, 125. Jawaban yang sesuai adalah option C. Ada 125 pasang pemetaan yang mungkin yang bisa kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Ngeri kan? Gak mungkin kita mendaftar ya. Tapi matematika bisa menjawab pertanyaan berapanya bisa. Tanpa harus menggambar pasang demi pasang. Nah, itulah hebatnya belajar matematika. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Rumus fungsi dari P ke Q adalah titik, titik, titik. Di sini disajikan diagram panah. Di sini disajikan option A sampai B beberapa rumus fungsi. Mana di antara rumus fungsi A sampai dengan D ini yang bersesuaian dengan diagram panah? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah anggota domain ini satu persatu kita substitusikan sebagai nilai X dan hasilnya kita cocokkan dengan pasangan masing-masing. Berarti kita harus mengecek dari option A, option B dan seterusnya sampai mendapatkan rumus yang benar baru kita berhenti. Kalau sampai B belum dapat ya ke C, C belum dapat berarti mestinya D kalau soalnya tidak salah. Baik. Sekarang option A kita coba. Kita mulai dari X sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan 2. Maka F2 adalah 4 dikali 2X berarti 2 kali 2 ditambah 5 tetap. Kita hitung yang di dalam kurung 2 kali 2 4. 4 ditambah 5 9. 9 dikali 4 36. Di sini 21. Berarti 36 ini tidak sesuai dengan yang disajikan pada diagram panah. Option A, ketika kita mencoba 1 sudah salah, tidak perlu mencoba 6, tidak perlu mencoba 10. Tetapi kalau mencoba 2 benar, harus mencoba 6. Mencoba 6 benar, harus mencoba 10. Atau paling tidak mencoba 2 benar, biasanya yang ketiga pasti benar. Kalau sudah mencoba 2 anggota domain benar, boleh tidak dilanjutkan, boleh disimpulkan, karena insya Allah jaminan benar. Sekarang kita coba option B, Fx sama dengan 3 dikali 2x plus 3. Kita tulis, kemudian kembali mulai dari anggota P sama dengan 2, yaitu x sama dengan 2, masukkan F2, F2 sama dengan 3 dikali 2x, berarti dikali 2 kali 2, ditambah 3, di sini kita tulis tambah 3, di dalam kurung 4 ditambah 3 7, 7 kali 3 21, benar sesuai dengan diagram panah. Jangan disimpulkan dulu karena baru 1 kasus, harus mencoba yang lain. 6 kita masukkan F6 berarti X-nya ini kita ganti 6, 2 kali 6 12, 12 ditambah 3 adalah 15. 15 kali 3 45. Oh, cocok. Cocok. Sama dengan 45. Benar. Nah, karena sudah mencoba nilai P sama dengan 2 benar, nilai P sama dengan 6 benar di option B, silakan kalau mau mencoba 10, saya yakin dijamin benar. Tapi andaikan tidak dicoba pun, kita sudah bisa berani simpulkan bahwa option B ini adalah jawaban yang benar. Kalau tidak yakin silakan 10. 2 kali 10 adalah 20. 20 ditambah 3 adalah 23.
23 kali 3, 69. Nah, benar kan? Nah, berarti jawaban yang benar adalah B. Kita tidak perlu lagi mencoba C, apalagi mencoba D ketika kita mencoba option B sudah mendapatkan jawaban yang benar. Gitu ya. Jangan buang-buang waktu karena matematika itu harus cepat dan tepat. Lanjut, soal berikutnya. Nomor 6. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan negatif 2x ditambah 5. Nilai f min 4 adalah titik. Penyelesaian. Kita tulis f(x) sama dengan min 2x plus 5. F min 4 artinya nilai fungsi ketika x ini kita ganti dengan konstanta negatif 4. Ya, kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 4 ke dalam rumus fungsi. Nah, f(x) sama dengan min 2x plus 5 menjadi f min 4 sama dengan min 2 x-nya diganti min 4 kemudian ditambah 5. Hasilnya adalah 8 ditambah 5 sama dengan 13. Berdasarkan option yang ada, yang benar adalah D. Mudah ya, mudah kalau seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 5x dikurangi 4. Nilai f dalam kurung 2a plus 3 adalah titik. Penyelesaian seperti sebelumnya, kita tulis dulu rumus fungsinya. F(x) sama dengan 5x dikurangi 4. Di sini dari f(x) berubah menjadi f2a plus 3. Artinya apa? Kedudukan atau tempat dari x digantikan oleh 2a plus 3. Karena x di sini digantikan oleh 2a plus 3, maka x yang sebelah kanan juga harus digantikan atau disubstitusi dengan 2a plus 3. Nah, seperti ini. 5 dikali x menjadi 5 dikali dalam kurung 2a plus 3. Dan ini wajib dikurung. Wajib dikurung karena ini perkalian sifat distributif. Ya. Kalau tidak dikurung, 5 ini hanya dikalikan 2a, tidak dikalikan dengan 3. Sementara 2a plus 3 ini adalah satu bilangan, satu kesatuan bilangan pengganti x. Gitu. Sekarang 5 ini dengan sifat distributif kita kalikan dengan 2a dan kita kalikan dengan 3. Nah, 5 kali 2a adalah 10a, 5 kali 3 15. Dikurangi 4 tetap. Karena ini konstanta, dia tidak terpengaruh oleh variabel. Baik. Kita sederhanakan 15 dikurangi 4 suku jenis, yang 10A suku yang berbeda jenis tetap. Nah, seperti ini. Jawaban yang sesuai adalah option C. Nomor 8. Diketahui rumus f(x) sama dengan 2x min 5. Jika fk sama dengan negatif 15, maka nilai k adalah titik. Penyelesaian. Kita tulis dulu. Rumus fungsinya f(x) sama dengan 2x min 5. Dan ada kata kunci fk sama dengan min 15. Kalau pada soal nomor 6 dan 7 tadi, diketahui nilai dari x atau nilai dari prapeta menentukan bayangan atau hasil atau petanya. Sedangkan untuk nomor 8 ini kebalikannya. Diketahui peta atau hasil atau bayangannya, ditanyakan nilai asalnya atau nilai prapetanya. Caranya? Ya mudah. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini. Lihat di sini. Fx sama dengan 2x min 5. Menjadi Fk. Artinya apa? Kedudukan x digantikan oleh k. Hasilnya adalah negatif 15. Kita tulis. Nah, yang semula Fx menjadi Fk, maka yang semula 2x menjadi 2k. Yang lain tetap.
Hasilnya sama dengan negatif 15. Kita tulis sama dengan negatif 15. Nah, kita potong dari sini. Nah, FK-nya kita hapus dari pandangan kita. Kita fokus di sini. Ini adalah persamaan linier satu variabel. Maka negatif 5 kita pindah ke ruas kanan untuk kita kumpulkan dengan suku yang sejenis. Nah, min pindah jadi plus. Kemudian sebelah kanan sederhanakan, hasilnya min 10. Untuk mencari K, caranya negatif 10 dibagi koefisien K yaitu 2. Oke, min 10 per 2 hasilnya negatif 5. Sesuai dengan jawaban option B. Nah, luar biasa ya. Luar biasa. Semangat, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nomor 9. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x min 3. Jika fm sama dengan 5 dan f min 2 sama dengan n, maka nilai 2m ditambah n adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, kita tulis rumus fungsinya. Untuk fm sama dengan 5, kita harus mencari nilai m. Berarti soal ini seperti nomor 8 tadi, mencari nilai prapeta atau mencari nilai x atau mencari nilai asal. Kemudian ini kita substitusikan untuk kita selesaikan, di mana m menggantikan posisi x menghasilkan nilai fungsi 5. Min 3 kita pindah menjadi plus 3. 2m sama dengan 8, m-nya 8 per 2 sama dengan 4. Oke, untuk nilai m sudah kita dapatkan sama dengan 4 dari kata kunci fm sama dengan 5. Sekarang untuk mencari n, gunakan kata kunci f-2 sama dengan n. Untuk f-2 sama dengan n ini, kita kembali mencari nilai bayangan atau nilai peta atau nilai hasil ketika diketahui prapetanya atau asalnya adalah negatif 2. Di sini negatif 2 menggantikan kedudukan dari x. Maka setiap ketemu variabel x, kita substitusi atau kita ganti dengan negatif 2. Seperti ini, 2x berarti 2 kali min 2 dikurangi 3, hasilnya sama dengan n. Jadi n ini hasil atau bayangan. Kita sederhanakan, 2 kali min 2 adalah min 4, min 4 min 3 adalah min 7. Berarti n sama dengan negatif 7, maka nilai 2m ditambah n, perolehan kita nilai m sama dengan 4, dan nilai n sama dengan negatif 7, kita substitusikan ke masing-masing variabelnya. Yaitu 4 menggantikan m dan negatif 7 menggantikan n. Sama dengan 8 dikurangi 7 sama dengan 1. 1 tadi opsinya apa ya? Kita lihat. Oh, C. Iya, C. Berarti jawaban yang benar adalah option C. Baik, demikian tadi sajian kita pada episode kali ini, pembahasan soal-soal. Insya Allah berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap di channel yang sama. Siap dan sukses untuk menghadapi penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.